Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tak adalah. Air tenang jatuhnya beriak. Izinkan saya mengucap salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron la haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jogoroto, Ibu Nur Fauziah, Magister Manajemen Pendidikan, kepada Bapak Ibu Guru peserta desiminasi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara desiminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Fauziah, Magister Manajemen Pendidikan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir di sini dalam rangka untuk menyimak desiminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah guru penggerak di SDN Jogoroto dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan yang lurus kepada umat manusia. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada pagi hari ini guru penggerak, calon guru penggerak di SDN Jogoroto melaksanakan desiminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Oleh sebab itu, harapan saya mudah-mudahan dengan tema seperti ini nanti dapat mengimbas kepada anak didik kita, terutama siswa-siswi SDN Jogoroto, sehingga ada peningkatan karakter. Dan saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan merasa bangga karena adanya calon guru penggerak yang kemarin satu sudah lulus dan sekarang ditambah 3 lagi. Karena guru penggerak adalah agen pembawa perubahan. Guru penggerak merupakan teladan dan agen transformasi di komunitas pembelajaran. Juga guru penggerak itu merupakan guru yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan pesan saya, tetap semangat dan jangan sampai putus di tengah jalan. Mudah-mudahan nanti sampai panen karya atau lukan karya yang terakhir dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan salam guru penggerak. Tetap semangat. Tetap semangat, jangan sampai mengeluh
begini itu memang suatu program atau suatu kegiatan pasti ada tantangan dan rintangan, itu sudah biasa karena hidup adalah perjuangan dan nanti insya Allah akan mengimbas pada karir atau jenjang jenengan ke jenjang yang lebih tinggi. Amin Allahumma amin. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas dukungan yang luar biasa kepada Ibu Nur Fauziah, Magister Manajemen Pendidikan. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Sebelum ke acara selanjutnya, kita buat kesepakatan diseminasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Di sini saya mempunyai kesepakatan peserta aktif dalam mengikuti kegiatan, kemudian peserta selalu semangat dalam mengikuti kegiatan, saling menghargai peserta lainnya. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Setuju. Coba untuk merefresh acara ini kita breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Terima kasih saya sampaikan atas dukungan yang luar biasa kepada Ibu Nur Fauziah, Magister Manajemen Pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua nantinya. Amin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya pemaparan materi diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Sebelum ke acara selanjutnya, kita buat kesepakatan diseminasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Di sini saya mempunyai kesepakatan peserta aktif dalam mengikuti kegiatan, peserta selalu semangat dalam mengikuti kegiatan, saling menghargai peserta lainnya. Setujukah Bapak Ibu? Setuju. Untuk merefresh acara ini, kita breaking terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu bisa berdiri. Ikuti gerakannya ya Bapak Ibu. Siap. Mengajak Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mengajak Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Bagaimana, sudah refresh, sudah segar? Coba Bapak Ibu dari breaking kita dapat mengambil kesimpulan bahwa profil belajar Pancasila ada 6 dimensi. Apa saja Bapak
Ibu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. terus kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kenalan diri, Oke. gotong royong, kreatif, mandiri. Terus alhamdulillah Bapak Ibu. Next nah, di sini saya juga mempunyai moto. Disiplin adalah kunci kesuksesan. Siapa yang setuju dengan moto saya? Setuju ya Bapak Ibu? Iya, setuju. Karena disiplin itu merupakan perasaan taat atau patuh terhadap keyakinan yang menjadi tanggung jawab kita. Di sini ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin dalam kegiatan apapun. Kita mempunyai impian kalau sekolah kita itu melaksanakan disiplin untuk anak didik kita. Untuk itu kita sebagai guru juga harus disiplin. Baik itu disiplin dalam mentaati tata tertib yang ada di sekolah. Bapak Ibu, semuanya tentunya kita memiliki impian agar anak-anak kita semangat. Sekarang setiap Bapak Ibu pasti mempunyai cara bagaimana membuat anak didik kita itu disiplin. Coba nanti. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid? Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu guru juga mempunyai pengalaman deh. Saya minta tolong nanti bisa dituliskan di kertas post-it. Pengalaman yang bisa menanamkan disiplin pada muridnya. Satu saja. Saya bagikan kertasnya terlebih dahulu. Kalau sudah bisa di bawah dulu sementara. Strategi apa yang ingin Bapak Ibu tuliskan di post-it tersebut? Ya, salah satu saja yang berpesan. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, itu punya Bu Tuti bisa ditukar dengan punyanya Bu Muda. Punya Pak Farid juga bisa ditukarkan dengan punyanya Bu Vivi Ratna. Bu Kiki juga bisa ditukarkan dengan Bu Nur juga bisa. Itu tadi kertas post-itnya sudah ditukar. Di situ panjenengan kasih umpan balik. Misalnya caranya Bu Muda mendisiplinkan muridnya seperti apa? Setujukah Bapak Ibu dengan cara temannya tadi? Kemudian setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, alasannya kenapa?
maka. Itu mohon. Kalau sudah bisa ditempelkan Bapak Ibu. Komentarin dulu juga ya. Bisa saya bantu menempelkan Bu? Terima kasih Bapak Ibu atas tugasnya tadi. Coba sekarang saya bacakan ya Bapak Ibu. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid Anda? Di sini ada yang menjawab dengan melakukan disiplin positif, kemudian menjadi contoh perintah dan arahan, memberikan tata tertib. Terus berikutnya membuat kesepakatan kelas bersama, kesepakatan tiap kegiatan pembelajaran, tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan, memberikan konsekuensi yang sesuai, memberi contoh atau teladan, kemudian membuat kesepakatan kelas sama. Banyak strategi antara lain dengan pemberian sanksi dan pemberian hadiah. Nah, di sini juga sudah diumpan balik juga. Di sini banyak strategi atau lain dengan pemberian sanksi atau pemberian hadiah. Terus ini diumpan balik sama temannya, metode atau strategi itu kurang tepat karena perilaku anak tergantung pada hadiah atau sanksi. Nah, ini nanti bisa kita bahas di slide berikutnya ini, Terus kemudian di sini memberi contoh. Nah, coba Bapak Ibu rata-rata dari strategi yang Bapak Ibu tuliskan hampir semuanya sama. Memang dalam mendisiplinkan anak itu kita harus diberi contoh berasal dari dirinya sendiri. Guru harus juga, karena guru merupakan suri toladan bagi muridnya. Kita beri contoh, kita beri arahan berasal dari dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian lanjut slide berikutnya Bu. Nah, lanjut saja Bu. Ada materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Dari ketiga kata ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa belum? Sudah ya? Nah, oke, sudah. Nanti kita buka satu-satu. Next Vicky. Nah, di samping itu manusia melakukan sesuatu itu karena ada dorongan atau motivasi. Motivasi perilaku manusia menurut Dan Skottosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang motivasi satu ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti contohnya ada murid berusaha datang tepat waktu karena supaya tidak dihukum oleh Bapak Ibu Guru. Seperti itu contohnya Bapak Ibu Guru. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Contohnya misalnya ketika dia ingin melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Kemudian menghargai untuk menjadi orang mereka yang inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berasal dari dirinya sendiri, ya. Menghargai dirinya sendiri, terus kemudian di sini menimbulkan nilai-nilai kebajikan kepada dirinya. Ini, ya. Kemudian next di sini ada studi kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menangani murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Ibu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Kemudian sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri antri, sampai pada suatu hari Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan pada saat mau masuk kelas usai istirahat, murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Mengapa demikian? Dari kasus tersebut berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi murid kelas 2 untuk bersedia antri sebelum masuk kelas itu kira-kira motivasi apa Bapak Ibu? Ini saya kasih itu apa studi kasusnya, nggih. Nah, nanti bisa dipelajari. Saya membacanya tadi terlalu cepat, dipahami kembali. Bisa dipahami kembali di lembar studi kasus tersebut dan bisa dijawab. Ya, enggak apa-apa. Kira-kira motivasi apa yang sesuai dengan kasus?
Sampun Bapak Ibu. Sampun. Coba menurut Bu Tuti bagaimana Bu Tuti? Ibu. Berdasarkan kasus tersebut, ya, murid-murid bisa antri masuk kelas dengan tertib karena adanya hadiah dari Bu Anas, sehingga anak-anak tersebut termotivasi untuk mau tertib, mau antri, ya, karena dari hadiah berupa stiker bintang tadi. Jadi kalau memang nggak ada stiker bintang, anak-anak akan kembali lagi berebutan. Seperti yang terjadi ketika Bu Anas tidak bisa masuk karena sakit, itu kembali. Nah, jadi motivasi utama karena hadiah. Terima kasih Bu Tuti. Berarti dia bersikap seperti itu karena untuk ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ya Bu Tuti. Kemudian mungkin dari Pak Uda. Terima kasih atas pertanyaan. Tentu pendapat saya tidak jauh beda dengan Bu Tuti. Jadi melihat dari kasus ini, anak-anak itu karena mendapat bukot, jadi bersemangat lagi. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Uda. Nanti bisa ditempel di kertas manila tersebut ya. Memang untuk mendisiplinkan itu butuh proses ya Bu. Butuh proses, tidak bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan. Apalagi ini anak kelas 2. Oke. Dia karena termotivasi ingin mendapat penghargaan. Lanjut ke Vicky. Kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah terencana atau sudah disepakati. Oke, di situ tadi kan ada hukuman, terus kemudian ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini bisa berupa fisik atau psikis, itu tadi ya. Terus konsekuensi ini lebih terarah. Kemudian ada restitusi. Jika ada murid tidak mengerjakan PR, apa tindakan yang akan Anda lakukan kalau berdasarkan 3 kata tersebut? Apa kira-kira Bu? Kira-kira apa? Jika ada murid tidak mengerjakan PR, tindakan apa yang akan Anda lakukan berdasarkan 3 kata tadi? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Terima kasih Bu. Tadi ada 3 apa saja Bu? Hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Jika ada murid tidak mengerjakan PR, tindakan apa yang Anda lakukan? Mungkin konsekuensi ya Bu ya. Karena di awal kita sudah membuat kesepakatan di kelas dan kesepakatan di
sebelum kegiatan pelajaran. Adapun konsekuensi anak-anak ketika melanggar kesepakatan di kelas. Begitu Bu ya. Konsekuensi gitu. Kalau Bu Norma Putra apa kira-kira? Kalau menurut saya, insya Allah ya sama konsekuensi. Karena kita di dalam memberikan tugas itu otomatis kita itu memberikan patokan. Misalnya begini, ini saya kasih tugas besok harus selesai. Tiba waktunya besok tidak selesai, berarti kalau tidak selesai itu ada konsekuensinya, misalnya ada denda atau apa. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini memang tadi tapi mboten hukum ya, Bu ta mboten hukum ya. Mboten ya. Oke. Maaf, konsekuensi tingkatannya lebih baik daripada menghukum memang. Nah, di sini juga ada yang lebih baik lagi namanya restitusi tadi Bu. Nah, kita restitusi terlebih dahulu, kita validasi, kita menstabilkan identitasnya dulu, mencari kenapa kok dia tidak mengerjakan PR. Kita tanya dulu cari informasinya, kemudian dari situ kita bisa memvalidasi tindakan. Kenapa kamu kok tidak mengerjakan PR? Dari situ nanti anak itu mengungkapkan perasaannya tadi. Kemudian kita arahkan dengan meyakinkan dengan keyakinan kelas tersebut, apakah anak tersebut melanggar apa tidak, seperti itu. Konsekuensi lebih baik daripada hukuman, tapi lebih baik lagi kita restitusi, seperti itu ya Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu pikirkan mengapa murid kita suka melakukan kesalahan atau membuat kenakalan? Manusia melakukan sesuatu hal karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Di antaranya ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup seperti ini contohnya, misalnya saya pernah menjumpai murid kelas 2 itu, dia itu apa ya, belum sarapan, terus di situ dia itu ya asalnya saya juga merasa kasihan ya. Di tempat sampah itu ada sepotong nasi diambil mau dimakan. Ada di kelas saya seperti itu. Saya tanya, katanya belum sarapan. Nah, di situ dia berarti 5 kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian juga ada, dia tuh cuaper, ada aja tingkahnya. Berarti dia kurang mendapat kasih sayang ya Bapak Ibu. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ketika mengerjakan tugas, dia dapat nilai 100, dia ingin dibacakan biar teman-temannya tahu. Ini berarti kebutuhan penguasaan. Sedangkan kebebasan, kebutuhan yang akan dipilih. Ketika pembelajaran berlangsung, dia itu izin keluar masuk kelas dengan alasan pipis, tapi dia tidak pipis Bu. Di situ dia bermain air di dalam kamar mandi. Ini berarti dia merupakan kebutuhan dasar untuk bebas ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Nah, kemudian next, kita sebagai guru harus bisa mengontrol murid kita. 5 posisi kontrol restitusi, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol yang disarankan
mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini tadi tingkatannya tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan identitas guru, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Sudah tahu artinya restitusi itu apa, Bu? Segitiga restitusi? Belum ya? Coba Bu Kiki. Nah, di sini Bu. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dari kesalahan itu mereka kita ajak bicara untuk mencari solusi, memecahkan masalahnya sendiri. Seperti itu Bu, segitiga restitusi itu. Jadi tidak langsung kita menghukum, kamu tidak mengerjakan PR, langsung dihukum, tidak seperti itu Bapak Ibu. Memang kita butuh proses juga untuk berubah gitu. Semoga kita bisa Bapak Ibu. Kemudian di sini ada contoh video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Bisa disimak. Berdasarkan informasi dari orang tua Mas Ino, kemarin tidak mau berangkat sekolah. Apakah benar Nak? Benar. Menurut kamu tindakan tidak mau berangkat sekolah itu termasuk kesalahan apa? Bukan Mas Ino. Kesalahan. Baik Mas Ino, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Itu manusiawi. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju. Mas Vino tidak mau berangkat sekolah pasti ada alasan. Kenapa sih kok tidak mau berangkat sekolah? Tidak bisa mau 10.000 sama orang tua. Apakah orang tua tahu kalau alasan Mas Vino tidak mau berangkat sekolah tidak bisa mau 10.000? Tahu apa tidak? Tidak tahu. Hanya diam saja ngambek gak mau berangkat sekolah gitu ya sikapnya Mas Vino. Baik Mas Vino. Seandainya Mas Vino tahu nggak kalau orang tua kita punya uang, tidak punya uang, tahu apa tidak? Tahu. Nah, kalau Mas Vino memang tahu, seharusnya kita harus bersyukur Nak bisa bersyukur. Apa yang kamu terima itu diterima saja. Nanti kita berusaha belajar, terus belajar semangat agar apa? Agar kita itu salah satunya coba Mas Vino. Walaupun sampai nggak bisa kamu 10.000, apakah tetap mau berangkat sekolah? Mau ya? Nah kasihan kan nanti orang tuanya kerja juga ya, gara-gara tidak bisa mau 10.000 masa mau berangkat sekolah. Sekolah nggak karena di bawah Mas Vino itu ada teman kamu yang samunya di atas, di bawah Mas Vino berapa? 5.000 Dari situ Mas Vino harus bisa membagi uang sakunya agar cukup uang saku 7.000 itu paham? Hanya coba berarti Mas Vino, kamu tahu nggak keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama teman-teman di kelas? Tahu ya? Tahu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Datang tepat waktu dan apa? Di sini. Karena Mas Vino tidak mau berangkat sekolah, otomatis melanggar peraturan yang datang tepat waktu dan disiplin. Menurut kamu disiplin penting apa tidak sih Nak? Penting ya, betul, disiplin itu penting. Harus disiplin.
daring, kita bisa menghargai waktu, sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri juga. Terutama mereka berangkat sekolah akan ketinggalan aku juga. Pelajaran yang dia menumpuk tugasnya tambah banyak. Disiplin itu melatih tanggung jawab dan apa? Bahkan kepedulian terhadap sesama. Coba hari ini Mas Yunus sudah mau semangat berangkat sekolah lagi. Nanti coba di rumah minta maaf kepada orang tua ya atas perbuatan yang Vino kemarin tidak mau berangkat sekolah. Mau minta maaf kepada orang tua dan tidak akan lagi walaupun hanya bisa 7.000. Nah, terima kasih. Mas Vino mau kembali ke kelas atau pelajaran olahraga bersama teman-teman. Terima kasih. Salim. Dari tayangan video tersebut, di situ kita melakukan dialog gitu. Di dalam video tadi juga ada keterangan pada saatnya menstabilkan identitas itu seperti apa, memvalidasi tindakan yang salah itu bagaimana, dan menanyakan keyakinan kelas. Di sini saya itu mendapat WA dari orang tuanya. Ketika itu mau berangkat sekolah, Mas ini ngambek, marah-marah, tidak jelas, dan tidak mau berangkat sekolah. Padahal sudah rapi, siap untuk berangkat. Akhirnya orang tuanya hubungi saya, nggak mau menjelaskan apa maksudnya mau berangkat sekolah. Terus dari situ dia mengungkapkan perasaannya, ternyata tidak mau sekolah karena gara-gara tidak bisa mengisi guru itu. Seperti itu. Dialog, restitusi tadi kan dialog. Nah, di sini dia juga berumpan balik. Terima kasih. Saya terus selain itu tidak apa-apa. Terima kasih. Karena memang kelas 2 butuh dituntun juga ya. Di sini ada refleksi dari pemaparan yang saya sampaikan ini. Kita bisa merefleksikan apa saja yang Bapak Ibu peroleh dari pemaparan saya tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Nah, ini nanti saya kasih apa? Kertas post-it lagi ya, dengan tulis. Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Coba, saya punya nih. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, oke. Itu ya. Oke, coba tes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, oke. Jawab sekali. Buat coba sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat ya Bapak Ibu, nggih? Masih. Saya kasih post-it lagi untuk menyimpulkan refleksi tentang pemaparan yang saya sampaikan tadi. Apa saja nih Bapak Ibu, nggih?
tentang apa saja. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Sudah. Coba kira-kira kesimpulan dari yang saya paparkan tadi itu apa saja nih? Kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan ini menurut saya Bu ya, menurut saya setiap anak punya keinginan yang ingin dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi maka dia akan berontak. Contohnya tadi dia mempunyai keinginan ingin uang saku 10.000 seperti teman-temannya. Dia tidak mau berangkat apabila tidak dikasih uang 10.000. Nah ini adalah wujud dari berontaknya tadi. Itu menurut saya Bu. Untuk itu dari kejadian ini maka kita harus memberitahu pada anak-anak untuk berbuat baik dengan orang tua supaya tidak berontak apabila kita dikasih uang saku yang tidak sesuai dengan harapannya, karena kita harus juga melihat kemampuan orang tua. Sekian. Oke, terima kasih Bu Muda. Berarti di sini dia itu masuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia tadi, nggih. Nah, untuk terus kemudian kalau Bu Pipit sendiri apa Bu? Oke, terima kasih Bu Vida untuk refleksi kali ini.
kesimpulan yang bisa saya ambil dari paparan Bu Vida tadi, di mana diberikan satu contoh tadi penerapan segitiga restitusi, di mana dalam sebuah kasus atau sebuah peristiwa yang ada di kelas yang dialami oleh peserta didik, kita tidak langsung menjustis atau menghukum anak. Kemudian kita lihat dulu apakah ada kesepakatan kelas, di mana sekolah kita ini kan sekolah penggerak ya Bu ya, dan sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah waktu itu pada waktu IHT bahwa setiap kelas memiliki kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang ada di kelas masing-masing tentunya diyakini anak-anak menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana setiap tindakan anak-anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas, maka konsekuensinya adalah sesuai yang ada di keyakinan kelas tersebut. Tetapi semua itu tidak langsung ditindak, kita harus menghadapinya atau kita harus melakukan segitiga restitusi terlebih dahulu yang ada 3 tadi ya Bu ya. Apa sih saya bilang dulu? Stabilkan bukan, stabilkan identitas, ya. Kemudian validasi, kemudian keyakinan kelas, ya, mengarahkan ke keyakinan kelas. Sehingga ini hal yang perlu kita pelajari semua, baik saya dengan teman-teman sejawat yang lainnya, bahwa kita harus benar-benar menerapkan segitiga restitusi ini dengan baik, sehingga adanya hal itu membuat perubahan karakter yang baik juga untuk anak-anak, sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas masing-masing. Itu Bu Vida, kesimpulannya adalah bahwa kita harus bisa menerapkan segitiga restitusi di setiap peristiwa atau kasus yang ada di kelas kita masing-masing. Terima kasih Bu Vida. Terima kasih Bu Vivi Ratna, sangat jelas sekali refleksinya. Dari kesimpulannya beri tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, hari ini kita membahas tentang budaya positif ya. Budaya positif yaitu antara lain kita menerapkan disiplin positif ya. Disiplin positif pada murid. Selain itu, budaya positif itu masih banyak lagi, ya Bapak Ibu. Ya. Untuk diseminasi kali ini kita fokus ke disiplin positif. Budaya positif itu termasuk salah satunya kita bisa terapkan di disiplin positif. Ya. Kemudian diseminasi yang kita lakukan hari ini harus ada rencana tindak lanjut, Bapak Ibu. Rencana tindak lanjut. Apa kira-kira rencana tindak lanjut Bapak Ibu ke depannya? Misalnya untuk mendisiplinkan murid atau perkembangan untuk kemajuan sekolah. Kira-kira apa tindak lanjut Bapak Ibu? Bisa mungkin siapa? Kak Farid? Kak Farid? Bisa dijelaskan apa rencana tindak? Terima kasih atas waktunya Bu Vida. Rencana tindak lanjut saya yang saya lakukan adalah pertama, menerapkan segitiga restitusi. Dalam yang pertama, melakukan segitiga restitusi dalam mendisiplin siswa. Terus kemudian menjadi contoh yang baik bagi siswa. Karena apa? Karena kalau siswanya lebih baik, maka gurunya harus mencontohkan yang lebih baik dulu agar mereka mencontoh kita. Begitu Bu Vida, terima kasih. Terima kasih buat rencana tindak lanjut Pak Farid. Semoga nanti juga bermanfaat bagi kita semua, bagi warga sekolah juga, khususnya bagi saya pribadi. Untuk Bapak Ibu yang lain nanti bisa dituliskan di kertas post-it-nya, nanti bisa ditempel di Bapak Ibu. Dan kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Diseminasi sudah kita lalui, semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi guru yang bisa menuntut
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan potensinya dalam mencapai tujuannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil